Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Megawati Sinta S, NIM 1916030035. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengampu Bapak Riyandi Mardika Adif, SEMN. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang desain barang, di mana definisi desain barang menurut Prastio Wibowo adalah sebuah elemen penting guna kemajuan industri. Jadi semakin menarik desain dari barang tersebut akan meningkatkan nilai jual kepada konsumen. Setelah definisi adalah manfaat dari desain barang untuk bisnis laris manis. Manfaat yang pertama itu adalah memperkenalkan barang kepada konsumen. Jadi manfaat dari desain sebuah produk itu untuk menciptakan identitas tersendiri dari brand. Jadi produk itu mempunyai karakteristik khas yang bisa dikenal dan diingat oleh konsumennya. Manfaat yang kedua yaitu menambah nilai jual, di mana jika suatu barang yang ingin dijual tidak memiliki kemasan, otomatis konsumen akan meragukan kualitas dan kehigienisan dari barang tersebut. Namun jika kita menggunakan desain barang terhadap produk yang akan kita jual dan menciptakan kemasan yang unik dan menarik, otomatis akan meningkatkan nilai jual dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu quality control, di mana jika kemasan yang diciptakan tadi, yang didesain tadi menarik, aman, dan higienis, otomatis produk yang kita jual akan dengan aman sampai ke tangan konsumen. Disitulah manfaat dari quality control. Jadi kualitas dari barang kita tersebut tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Manfaat selanjutnya yaitu menjadi standarisasi produk, di mana maksudnya standarisasi di sini dari kemasan yang didesain atau dari bentuk yang didesain itu akan menjadi patokan atau acuan apakah barang yang dihasilkan itu telah lulus uji pabrik atau belum. Manfaat terakhir itu memperhitungkan biaya produk. Jadi dengan kita mendesain barang, kita bisa memperhitungkan berapa biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan atau menciptakan produk yang mempunyai kemasan yang unik dan juga menarik minat para konsumen. Poin ketiga yaitu tujuan dari desain barang. Poin ini para pengusaha wajib paham. Poin yang pertama itu adalah utility, di mana utility artinya kegunaan. Jadi barang yang didesain itu harus memiliki nilai guna yang bisa bermanfaat untuk konsumen. Jadi bukan hanya kemasan yang menarik, tapi mempunyai nilai guna juga. Tujuan yang kedua yaitu easy to maintenance. Maksudnya di sini barang yang didesain itu harus mudah untuk dipelihara. Misal ada satu pabrik yang memproduksi peralatan elektronik. Peralatan elektronik yang didesain itu dia menciptakan peralatan yang mudah untuk dirawat atau diperbaiki jika rusak. Gitu. Tujuan yang ketiga yaitu appearance, di mana tampilan itu sangat diutamakan jika kita memproduksi suatu barang. Jadi tampilan yang menarik akan secara otomatis menarik pelanggan atau konsumen untuk memiliki barang yang kita produksi. Tujuan yang selanjutnya yaitu communication, di mana antara produsen dan konsumen akan terjalin komunikasi tentang produk, brand, dan image perusahaan. Jadi tujuannya itu jika perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas, otomatis akan berpengaruh terhadap image perusahaan. Begitu. Tujuan yang terakhir yaitu low cost, di mana setiap perusahaan atau bisnis pasti menginginkan untung atau laba yang maksimal dengan modal yang minimal. Jadi dengan desain barang kita bisa merencanakan laba atau keuntungan dengan maksimal, namun dengan menghasilkan kualitas produk yang good quality. Yang keempat yaitu siklus hidup produk atau life product cycle, di mana dalam siklus ini terdapat 4 fase. Fase yang pertama itu ada fase di tahap pengenalan, di mana pada fase ini penjualan masih relatif rendah karena perusahaan masih melakukan modifikasi terhadap produknya. Fase yang kedua yaitu pertumbuhan atau growth, di mana pada fase ini penjualan sudah semakin meningkat, laba sudah maksimal, dan para pesaing juga sudah memasuki pasar.
Jadi pada fase ini harusnya pengusaha itu bersaing di harga agar tidak kalah dalam pasar. Fase selanjutnya yaitu pertumbuhan atau growth, di mana pada fase ini laba sudah mulai maksimal dan penjualan juga makin meningkat. Namun para pesaing sudah mulai memasuki pasar. Alhasil para pengusaha harusnya menyusun strategi untuk bisa menambah distributor dan juga menurunkan harga jual. Selanjutnya yaitu pertumbuhan atau growth, di mana pada fase ini laba sudah mulai maksimal dan penjualan juga makin meningkat dikarenakan produk sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat. Dan juga para pesaing juga mulai memasuki pasar ini. Kemudian harusnya para pengusaha sudah bisa mengatur strategi untuk menambah jumlah distributor dan juga menurunkan harga jual. Fase yang ketiga yaitu kedewasaan atau maturity, di mana pada fase ini tercapainya titik tertinggi dari penjualan. Misal kita ambil contoh barangnya penjualan HP, di mana pada fase ini sudah banyak segmentasi di pasar yang memerlukan promosi yang berbeda-beda juga. Begitu. Fase yang terakhir yaitu penurunan atau decline, di mana pada fase ini terjadi penurunan penjualan dikarenakan selera masyarakat yang telah berubah dan juga perkembangan teknologi. Kita ambil contoh seperti penjualan CPU dan personel komputer yang sekarang telah digantikan dengan laptop. Dari fase yang saya sebutkan sebelumnya, tidak sedikit juga perusahaan yang berhasil memperpanjang produk life cycle-nya dengan menambah variasi pada produknya. Contoh saja kita ambil produk Rinso yang sekarang sudah banyak model anakannya seperti Rinso Ultra, Rinso Formula Plus, dan lain-lain. Baik, itu saja penjelasan dari materi desain barang. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.